Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 83. Bapak dan Ambar pulang ke rumah Hamdan. Mereka masuk saja tanpa mengucapkan salam, dan ibu sudah terduduk di kursi roda, tak bisa apa-apa. Melihat bapak, ibu bereaksi. Dengan tangan kiri dia memukul-mukul kursi roda dengan sendok. Suara nyaring berbunyi. "Ada apa bu?" tanya Hamdan. Dia sedang menyuapi ibunya. Ibu susah makan dan Hamdan harus telaten mengurus orang stroke. Dia sudah tidak kuat sebenarnya, namun ini sudah menjadi tanggung jawabnya. Ibu menunjuk bapak agar pergi dari rumah Hamdan. Hamdan menghela napas menjelaskan pada ibunya bahwa bapak datang memiliki tujuan. "Bapak kesini menyelesaikan masalah Ambar bu. Ambar hamil dan ibu sudah tahu kan?" tanya Hamdan. Ibu menangis terseduh. Dia menjadi seperti ini saat Ambar hamil. Bapak memandang miris Bu Rowina. Dulu dia sangat sehat dan sekarang untuk berbicara saja susah. "Kenapa ibu bisa sampai stroke begini?" tanya bapak. "Nggak tahu pak, kata dokter ada penyumbatan dan bila ingin pulih atau bisa lebih maksimal harus terapi. Sekarang kami duit aja nggak ada." "Uangku habis pak," kata Hamdan menghela napas. Dia melirik Ambar. Wanita itu membawa tas yang dipeluknya. "Bagaimana urusan kamu dengan lelaki yang menghamili kamu itu, Ambar?" tanya Hamdan. Ambar diam karena putus asa. Ternyata Heru tak mau bertanggung jawab menikahinya dan sebagai imbalan dia diberi 220 juta. Dengan uang sebesar itu dia bisa bertahan. Apakah mau menggugurkan kandungan atau mau meneruskan kehamilan? Lelaki itu tidak baik, sepertinya Ambar akan lebih parah jika menikah dengan dia. Dia akan bertindak semena-mena pada Ambar. Lebih baik dia selamat dan tidak menikah saja dengan lelaki seperti itu yang hobinya hanya bermain perempuan saja, kata bapak menyadarkan dirinya di kursi. "Apa maksudnya?" Hamdan heran. "Kami memilih opsi kedua. Dia memberikan 220 juta tetapi aku tak diperbolehkan mengganggunya lagi. Aku harus melupakan dia dan menandatangani surat untuk tidak mengganggu hidupnya." Ambar menghela napas. "Terus bagaimana dengan anak dalam kandungan kamu?" Suara keras Hamdan karena tak setuju. Dia lebih setuju Ambar dinikahi karena akan menyusahkannya saja. "Dia tidak baik, Hamdan. Ambar pasti lebih menderita menikahinya. Soal bayinya biarkan dilahirkan saja. Jika tak sanggup mengurus maka bisa diserahkan sama orang lain. Ambar akan menderita jika dipaksa menikah. Lebih baik seperti ini. Dia mendapat uang dan bisa berusaha setelahnya. Ibumu juga butuh uang untuk perawatan." Bapak kembali menyambung. Hamdan mendesah pasrah. Ya sudah, jika seperti itu yang terbaik. "Bagus Mbar, uangnya bisa dipakai buat perawatan ibu." "Gak bisa banyak-banyak mas, karena ini buat masa depan aku," lanjut Ambar. "Tetapi ibu butuh perawatan dan berikan sebagian untuknya. Bukankah kamu juga harus merawat ibu?" ucap Hamdan. "Ini 20 juta saja, selebihnya buat kebutuhan aku." Ambar menggeser 20 juta untuk digunakan Hamdan. "Uang segini gak cukup Mbar, perawatan ibu mahal. Mau sebanyak apa? Terus aku dapat apa?" kata Ambar tak terima. "Ambar, berikan bagian yang layak untuk ibumu. Dia butuh perawatan. Dan dia sakit karena kamu," bentak bapak. Ambar kesal dan memberi lagi 1 juta. "Tidak cukup segitu. Berikan 100 untuk ibumu dan selebihnya kamu simpan," kata bapak dengan keras. "Gak bisa, nego terakhir hanya 50 juta. Mau syukur dan gak mau ya udah," katanya berlalu membawa tas berisi uang. Hamdan menghela napas dengan kelakuan adiknya. "Biarkan saja dulu, dia lagi pusing karena ternyata lelaki yang dikencaninya bukan lelaki baik," sentak bapak. Hamdan hanya diam saja dan menyuapi ibunya. Permasalahan perlahan selesai. Ambar tak dinikahi namun diberi uang. Ibu jadi ada biaya untuk perawatan meski tak seberapa uangnya. Hamdan juga memberi sebagian ke Lia supaya ibunya tak lagi cerewet. Sementara dia bekerja seperti biasa. Meski kakinya terasa sakit, Hamdan merasa heran mengapa kakinya semakin sakit sekali. "Pak Hamdan dipanggil bagian HRD," kata rekan kantornya di bagian pemasaran. "Untuk apa?" tanya Hamdan.
Nggak tahu mau naik jabatan, mungkin, ucap rekannya asal. Hamdan hanya tertawa getir. Dia berlalu ke sana. Dia tak sengaja melihat bapak atasan mereka, Irsyad, yang tampil semakin kece. Dengan modal ketampanan dan kekayaan, dia bisa saja menjerat wanita manapun. Namun atasannya malah memilih Yuni, sang mantan istri. Entah bagaimana sekarang hubungan mereka, namun Yuni sepertinya menolak pria itu dengan halus. Apakah Hamdan boleh berharap Yuni masih ada rasa padanya? Sampai sekarang setelah kejadian itu dia masih memikirkan Yuni. Bila kerinduan itu tak sengaja datang, maka Hamdan akan memandangi foto Yuni saat mereka menikah dulu. Masih ada 2 foto lamanya yang masih disimpan Hamdan sebagai kenang-kenangan. Dia berjalan ke bagian HRD. "Silakan duduk Pak Hamdan," ucap Bu Rama, kepala bagian HRD. Hamdan menarik kursi dan duduk. "Ada apa, Bu?" Wanita itu memberikan sebuah surat untuk Hamdan. Jantung Hamdan berdegup dan dia membukanya. Setelah membacanya, matanya melotot. "Apa maksudnya, Bu?" "Ini adalah SP atau surat peringatan karena kinerja Bapak menurun. SP berlaku selama 6 bulan. Kami akan meninjau terus kinerja Bapak di perusahaan ini. Karena ini baru SP pertama, saya harap Bapak harus lebih baik lagi bekerja," ucap Bu Rama dengan tegas. Hamdan mendesah karena dia diberi peringatan seperti ini. Jika dia dipecat, maka dia tak tahu mau bekerja di mana lagi. "Jangan pecat saya, Bu," ucapnya. "Ini peringatan dan saya harap Bapak merubah kinerja menjadi baik. Kenapa Bapak seperti ini beberapa bulan terakhir? Bapak kebanyakan lalai. Bapak harus merubah kinerja dan saya harap menjadi lebih baik," kata Bu Rahma. "Baik, Bu, terima kasih. Saya akan berusaha lebih baik lagi," kata Hamdan pasrah. Bu Rahma lalu menyuruhnya keluar. Sampai di ruang kerjanya, dia menarik napas panjang memandang surat peringatan itu. Posisinya dalam masalah. Jika tak memperbaiki kinerja, maka dia akan dipecat. Kalau dipecat, maka dia tak punya pemasukan untuk membiayai ibunya. Hamdan mencoba berdiri, tetapi kaki ini rasanya semakin sakit. Dia menerima SP juga karena kakinya sakit dan terpaksa mengurus ibunya, Ambar, bahkan Lia. Semua diletakkan di pundaknya. Dia sudah tak sanggup. Hamdan lelah dengan semua kekacauan ini. Dia ingin tak peduli, namun ibunya stroke. Diambilnya gawai dan menghubungi Ambar. "Bagaimana Ibu, Mbar?" "Lagi disuapi sama mbak pengasuhnya," ucap Ambar. "Bagus kalau kayak gitu. Mas akan pulang sedikit telat karena mau ke rumah sakit. Aku mau bertanya soal kakiku kepada dokter karena sepertinya semakin sakit saja," ucap Hamdan di seberang. "Oh yaudah," seru Ambar padanya. Hamdan kecewa karena Ambar tak merasa khawatir. Dia lalu mematikan sambungan teleponnya begitu saja. "Kenapa, Mas?" tanya Maya iseng karena raut wajah Hamdan berubah setelah dari HRD. "Dapat SP." "Kok bisa?" dia heran, tetapi Hamdan memang beberapa waktu tak berkonsentrasi kerja. Hamdan hanya mengendikan bahunya. Usai kerja, dia dengan motor bergegas ke rumah sakit. Hamdan sudah tak bisa menahan rasa sakit di kakinya. Sakit itu sudah luar biasa mengganggu aktivitasnya. Hamdan memeriksakan dirinya ke dokter bagian bedah. Ada apa dengan kakinya yang sakit? Setelah mendapat giliran, dia pun masuk. Di dalam ruangan, dia menjelaskan lengkap perihal sakit di bagian kakinya. Setelahnya, dokter menyuruh melakukan pemeriksaan fisik, ronsen, dan CT scan. Hamdan menjalani pemeriksaan itu karena membayar lumayan mahal dan dia mau segera tahu hasilnya. Berkas pemeriksaannya cepat keluar. "Bagaimana hasilnya, Dok?" tanya Hamdan. Dokter memeriksa beberapa berkas itu, berkas yang menunjukkan kondisi pada kakinya. Dokter mendesah memandang Hamdan. "Pak Hamdan, dengan berat hati saya sampaikan kalau kaki Bapak mengalami patah tulang dan sudah tahap parah," ucap dokter itu memandang Hamdan. "Nggak mungkin, Pak," serga Hamdan. "Bapak pasti pernah kecelakaan?" tanya dokter itu. "Iya," Hamdan menjawab singkat dan lemas. "Karena tidak ditangani sebaik mungkin dan luka di kaki tidak diperiksa lebih lanjut, maka luka itu semakin parah. Lalu bagaimana cara agar saya sembuh, Dok?" "Maaf, Pak, dengan berat hati, kaki Bapak lebih baik diamputasi agar bisa menyembuhkan lukanya," kata dokter itu. Dunia Hamdan runtuh, dia terduduk lemas. "Apa nggak ada opsi lain, Dok? Saya nggak mau diamputasi. Itu jalan terbaik, Pak." "Pilihan ada di tangan Bapak," kata dokter itu. Hamdan mendesah pasrah. Dia tak siap kehilangan kakinya. Bersambung. Terima kasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca lanjutan dari novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.